Ya, jumpa lagi di channel video Bu Eli Sahabat Kimia. Kali ini masih pada bahasan OSK Kimia 2024 dalam rangka mempersiapkan OSK Kimia 2025. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Silakan di-share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan, semoga bermanfaat. Baik, kali ini bahasanya adalah pada menentukan ekuivalensi dari proton inti atom hidrogen untuk bahasan spektrum HNMR ya. Soal ini di nomor 47, kita analisis sama-sama ya. Senyawa yang tidak akan, ingat ya, ini ada kata tidak akan. Jadi sahabat kimia perlu sekali memperhatikan kapan muncul kata-kata kecuali, bukan, yang tidak, dan ini yang tidak akan. Senyawa yang tidak akan memberikan sinyal singlet ya. Di dalam HNMR itu ada splitting ya. Splittingnya polanya bisa singlet, duplet, triplet, kuartet, quintet, sextet, septet, dan kalau lebih dari itu biasanya disampaikan dalam kata multiplet ya. Jadi yang tidak akan memberikan sinyal singlet pada spektrum HNMR. H ini yang proton ya. Jadi pada saat sahabat kimia bahas di dalam menuliskan struktur molekul, langkah 1 kita tuliskan struktur molekul. Struktur molekulnya harus ditulis atom hidrogennya, munculkan atom hidrogennya ya. Mana yang tidak akan memberikan sinyal singlet pada etana, di etil ether, di metil ether aseton, dan etil asetat. Kita bahas satu-satu ya sahabat kimia, karena kita ini sedang belajar. Jadi kita harus tahu konsepnya dari dasar ya. Kita bahas di etana. Etana itu seperti ini, munculkan atom H-nya ya. Ingat, ikatan kovalen pada karbon selalu 4 ikatan kovalen. Nah, di sini kelihatan ya sahabat kimia bahwa baik pada atom H yang kanan ini boleh kasih label A maupun atom H proton atom H di sebelah kiri ya. Ini etana ya. Ini terjadi ekuivalensi keadaan pada H proton Ha itu sama dengan Hb. Namanya ekuivalen ya. Ekuivalen, lingkungan ekuivalensi. Lingkungan kimia dari proton Ha itu sama dengan B. Oleh karena itu pada etana itu sinyal HNM yang muncul itu tunggal, sinyal singlet ya. Tidak terjadi kopling pada proton H tetangga ya. Baik, yang berikutnya adalah yang namanya apa? Dietil ether ya. Oke, kita buat nih dietil ether. Ether nih ada atom oksigen di tengah di etil ether. Ether itu alkoksi alkana ya. Nah, ini dietil ether, itu 2 ya. Jadi masing-masing kanan kiri itu ada etil, nih etil. Dan munculkan apa? Pada saat menurut struktur molekul, munculkan atom H-nya, munculkan atom apa? H-nya ya. Baik ya. Di sini boleh beri ini A ya. Oke. Ini misalnya A ya. Dan ini apa? B. Nah, lingkungan proton Ha itu akan sama sih ya dengan ini A. Dan yang ini apa? Ini B. Jadi sebetulnya Ha kanan kiri ini kan protonnya sama, tuh kelihatan simetris tuh ya. Ini muncul satu sinyal dan Hb muncul satu sinyal. Nah, ternyata keadaan seperti ini Ha itu tidak sama dengan Hb ya untuk ini namanya dietil ether. Si etana ya. Nah, si Ha ya, si proton Ha ini mengalami kopling atom proton tetangga yang B ini. Jadi Ha itu adalah triplet 2 tambah 1 triplet. Sementara yang Hb ya, itu 3 tambah 1 sama dengan kuartet. Nah, sebenarnya sahabat kimia dengan membahas baru 2 molekul ini sudah ketahuan ya bahwa di etil ether tidak muncul singletnya ya. Tetapi karena kita mau belajar semuanya kita bahas, kita lanjutkan aja di metil ether ya. Baik, sekarang di metil ether. Bagaimana nih kalau di metil ether ya? Sama, sahabat kimia perlu membuat struktur molekulnya. Apa itu di metil? Kalau met itu 1 ya, sehingga munculkan
protonnya pada metil kiri ya, kemudian pada metil yang kanan ya. Ini di metil ether kelihatan nih sebenarnya ya. Kalau sudah sering belajar, kita akan mengetahui bahwa ini A ya, kemudian yang ini kita kasih label. Labelnya bebas ya sahabat kimia ya. Mau pakai label A, B, C, D atau X, Y, Z atau mau pakai stabilo yang berbeda, pensil warnanya berbeda silakan. Yang penting bisa membedakan mana ekuivalen mana tidak ya. Ini HA, ini HB dan ternyata HA sama dengan HB. Apa kondisi ini? Kondisi ekuivalen ya. Ini kondisi ekuivalen. Nah, sahabat kimia berarti tidak terjadi splitting dari atom proton tetangga ya. Oleh karena itu, keadaan yang seperti ini munculnya singlet. Jadi metil ether si metana itu singlet ya. Karena tidak ada splitting, tidak ada kopling pada atom proton tetangga karena sama ya HH lingkungan kimia sama dengan HB ya, hanya muncul satu sinyal atau sinyalnya itu adalah singlet. Baik, sekarang kita ke berikutnya adalah aseton ya. Sahabat kimia ingat apa itu aseton? Aseton ini sangat terkenal ya di dalam kelompok gugus fungsi dari keton ya. Keton paling sederhana itu adalah apa? Aseton ya. Caranya kita buat dulu gugus karbonilnya, kemudian kasih C sini ya. Kenapa? Sebentar ya, kita gambar dulu. Ini aseton itu 2 propanon karena itu C-nya ada 3 ya. Di sini kita kasih 2 PEP. Ini namanya karbonil, gugus karbonil. Karbonil ya. Karbonil ya, supaya sobat kimia juga mengingat. Aseton atau 2 propanon ini adalah senyawa keton paling sederhana. Ini 1, 2, 3. Jadi namanya adalah aseton itu nama trivial. Aseton itu nama trivial. Nama eupeknya 2 propanon. Nah, propanon ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia. Kita bisa menandai ya sebelah sini A misalnya ya. Nah, sebelah sini ada 3H ini B. Nah, kelihatan sekali bahwa HA sama dengan HB. Oh, ini berarti muncul satu sinyal. Namanya sinyalnya singlet ya, singlet ya. Oke, kenapa tidak ada splitting ya dan juga tidak terjadi kopling proton tetangga ya. Ini jelas-jelas singlet. Dan yang terakhir adalah etil asetat. Nah, di sini kita belajar gugus fungsi yang namanya gugus fungsi apa? Ester ya. Etil asetat. Etil asetat ya. Etil asetat. Asam karboksilatnya di asetatnya, etil itu alkoholnya ya, sahabat kimia ya. Gimana gugusnya? Kita buat dulu gugus esternya, CO. Karbonilnya ada, di sini ada O. Nah, ilnya yang dari alkoholnya, ini kan ester. Ester dibentuk dari alkohol dan asam karboksilat ya. Ini seperti ini ya, tuh. H, ini H, H, H. Munculkan protonnya. Ini etilnya. Ini etil ya, sahabat kimia ya. Ini etil. Kemudian asetat. Asetat berarti asam karboksilatnya ya. Munculkan H-nya. Ini H-nya ya. Jadi ini asetatnya. Jadi asetatnya. Kemudian kita tandai protonnya ya, sahabat kimia protonnya. Nah, di sebelah sini protonnya ya. Ini misalnya kita mau kasih A. Ini kita kasih A ya. Kemudian di yang sisi jelas beda ya. Ini B ya. Ini B. Ini A. Lingkungan kimia jelas beda dengan B. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini lihat ya. Tuh. Oke. Yang ini adalah C.
Nah, sahabat kimia bisa tebak ya, menurut pola splitting yang terjadi bakal ini kan etil asetat ini ada 3 sinyal. Sinyal itu dari sinyal proton A, B, dan C ya, 3 sinyal. Nah, A ini splitting pada kopling proton tetangga yaitu 2 tambah 1. Triplet ya. Ya, jadi yang A ini triplet, oke. Sementara yang B ini nanti kuartet 3 tambah 1 sama dengan 4. Ini yang B ya. Nah, lalu bagaimana yang C? Yang C itu tidak ada atom H tetangga, sehingga ini C ini munculnya singlet. Nah, ya, sahabat kimia bisa menjawab. Jadi pada etil asetat masih muncul singletnya ya. Etil asetat ada singletnya di posisi C sini ya. Oleh karena itu, jawabannya yang tepat adalah ya, etil asetat ada singlet ya. Aseton ada singletnya ya. Kemudian dimetil ether singlet. Di etil ether tidak ada singletnya ya, tetapi etana ada singletnya. Jadi jawabannya tepat adalah yang tidak akan memberikan sinyal singlet pada spektrum HNMR itu adalah di etil ether ya. Seperti itu ya sahabat kimia. Jika kurang jelas silahkan diulangi. Semangat belajar mempersiapkan OSK kimianya. Tuhan memberkati. Amin.